warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada topik terakhir dari perkuliahan food treatment masuk ke eh, judul furnace atau tungku. Untuk bagian-bagian dari furnace itu sendiri ada 5. Pertama ada ruang refractory yang terbuat dari bahan isolasi untuk menahan panas biasanya keramik. Kemudian ada bagian perapian, ada bagian burners, cerobong, dan pintu pengisian serta exhaust. Kemudian biasanya ruang refractory ini dibangun dari bahan isolasi untuk menahan panas pada suhu atau temperatur operasi yang tinggi. Kemudian perapian ditujukan untuk menyangga atau membawa baja. Ini biasanya continuous furnace ya, yang terdiri dari bahan refractory yang didukung oleh sebuah material yang terbuat dari baja. Sebagian darinya nanti bisa didinginkan oleh air, nanti bisa disemprot seperti itu. Nah, kemudian ada burners. Burners ini yang menggunakan bahan bakar cair atau gas, digunakan untuk menaikkan dan menjaga temperatur dalam ruangan. Biasanya batu bara atau listrik dapat digunakan dalam pemanasan ulang atau reheating pada furnace. Kemudian kita masuk ke jenis furnace yang pertama, yaitu ini bisa di skip. Yang pertama adalah salt bath furnace. Ini sorry kalau agak typo, itu furnace yang maksudnya. Panaskan dengan listrik, minyak atau gas. Nah, preheatnya ini berisi larutan garam berisi KCl, NaCl pada temperatur sekitar 700 sampai 875 derajat Celcius. Kemudian high yield salt. Nah, ini berisi BaCl di temperatur 1100 sampai 1200 derajat Celcius. Kemudian nanti quenching saltnya berisi CaCl2, KCl, NaCl di temperatur 500 sampai 600 derajat Celcius. Tujuannya biasanya preheat, kemudian pasteuririzing, fermentasi, tempering, nitridasi, karburasi, pencairan, kemudian pencampuran atau hardening. Yang kedua adalah muffle furnace. Muffle furnace ini biasanya ditujukan untuk proses-proses konduksi, konveksi, atau black body radiation. Nah, biasanya ini yang paling yang paling khas dari muffle furnace itu adalah menempatkan si koil pemanasnya itu di temperatur yang sangat tinggi. Nanti dalam material tidak terjadi expansion. Jadi benar-benar diisolasi ya. Tujuan koil pemanas itu adalah untuk mengisolasi material di temperatur yang tertentu, temperatur tinggi, supaya tidak terjadi escapation. Nah, kemudian lemahnya sistem muffle furnace ini biasanya terjadi tidak ada desain exhaust ya. Biasanya ada gas buang, gas H2 yang keluar dari tungku. Nah, ini kurang diperhatikan di desain muffle furnace. Nah, dan itu juga konstruksi di dalam muffle furnace itu yang berongga. Nah, itu menyebabkan adanya udara yang terjebak. Nah, udara yang terjebak ini bisa juga mengakibatkan material kita nanti bisa embrittlement itu. Nah, kemudian eh, tungku ini bisa dilengkapi oleh sistem cooling dan sistem sirkulasi. Nah, sistem pembakaran gas hidrogen yang otomatis. Terus pemanasan bisa mencapai 1200 derajat Celcius. Kemudian next, masih di muffle furnace, ini bagian-bagian dari muffle furnace ya. Ada ruang pemanas, pengontrol suhu, ada server controlling gitu ya. Ini kita feed furnace bisa dibaca ya. Kalau feed furnace kita masuk bogi heat furnace ini seperti continuous cooling, masuk ke vacuum furnace yang banyak digunakan ya. Vacuum furnace ini dari kalimatnya aja vacuum furnace berarti
furnace yang dikondisikan dalam keadaan vakum. Nah, biasanya vakum furnace ini adalah untuk proses hardening baja-baja alloying high alloy. Kemudian furnace-nya ini nggak perlu dibersihkan karena setiap proses starting pemanasan di vakum furnace ini pasti ada cleaning. Cleaningnya ini bisa menggunakan gas nitrogen, gas hidrogen. Nah, oleh karena itu minim minim apa ya minim pre-cleaning dari furnace-nya itu. Kontrolnya automatically dengan di vakum dulu udara keluar kemudian dibersihkan, jadi double cleaning. Ini bagian-bagian dari vakum furnace ya, ada bagian heating element, heat exchanger, cooling fan, convection fan, hot zone, bottom gas flap, furnace vessel, dan top gas flap. Ini yang atas ini vertical cooling, yang bagian bawah horizontal cooling. Hanya perbedaan dari cooling posisi cooling sistemnya. Kemudian step-step di furnace di vakum furnace ini memang agak berbeda ya. Yang pertama itu setelah proses pengisian tadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa udara itu nanti akan dipompa keluar, kemudian untuk menghindari oksidasi, nanti dia akan masuk gas inert berupa biasanya nitrogen atau argon yang masukkan di dalam chamber sekitar 1 sampai 1,5 tekanannya milibar, kemudian baru setelah bersih sistem pemanas dimulai. Nanti dia akan temperatur naik bertahap seperti itu ya. Biasanya kalau di vacuum furnace dia temperatur naiknya cepat dibandingkan furnace-furnace yang lain. Nah, nah tadi itu adanya gas inertnya mungkin transfer panas berupa konversi hingga tunggu mencapai 50 derajat Celcius. Jadi proses cleaning menggunakan gas inert berupa nitrogen atau argon ini akan akan mempercepat proses konveksi atau heat transfer di chambernya. Nah, kemudian selanjutnya proses setelah apa namanya ketika suhu mencapai temperatur tertentu yang kita inginkan, efek radiasi itu akan menutupi efek konveksi. Jadi berubah dari konveksi ke radiasi dalam proses perpindahan panasnya pada temperatur yang di sekitar 800 derajat Celcius. Nah, pada saat itu tekan nitrogen nanti akan diturunkan. Nah, untuk mengoptimalkan efek radiasi kira-kira tertentu sih itu tergantung tergantung ukuran chamber, tapi kurang lebih sekitar 7 milibar dan kondisi ini diperhatikan hingga akhir proses itu tergantung dari nanti bagaimana diagram PT-nya, apakah mau di holding, kemudian langsung kita turunkan panas dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya setelah proses itu selesai, nanti injeksi gas nitrogen ke dalam chamber dilakukan untuk proses pendinginan. Itu dan ini juga cenderung lama, tapi setidaknya tidak lebih lama dibandingkan furnace-furnace yang lainnya. Untuk karakteristik vakum furnace sendiri, pertama itu dia di rentang temperatur 1100 sampai 1500 derajat Celcius. Suhunya dapat dikontrol dalam apa ya range yang kecil gitu. Kontaminasi dari karbon, oksigen, dan gas metana pada produk material kita rendah karena tadi kan di vakum dulu, kemudian pendinginan produknya yang tadi saya sampaikan lebih cepat kan karena dia proses vakum dan ada gas nitrogen di situ, kemudian proses dapat dikendalikan secara computerized untuk memastikan terulangnya fase dalam proses metalurgi tadi. Nah, selanjutnya pemanasan logam untuk temperatur tinggi biasanya menyebabkan oksidasi yang tidak diinginkan. Nah, furnace menghilangkan oksigen dan mencegah hal ini terjadi. Jangan tadi kan di awal dia kan akan mengeluarkan udara dulu di dalam chamber. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya reaksi oksidasi di material yang kita inginkan. Karena di temperatur tinggi itu proses yang salah satu proses yang ingin dihindari adalah proses terjadinya oksidasi ya, gitu. Nah, kemudian gas ini seperti argon dan nitrogen biasanya digunakan untuk mempercepat pendinginan logam sampai kembali ke apa namanya ke temperatur room temperatur setelah proses yang diinginkan dalam rekayasa heat treatment kita. Penggunaan umum dari vakum furnace ini biasanya baja paduan tinggi ya. eh, untuk apa namanya proses-proses peningkatan kekerasan, hardening dan tempering dari baja high alloy. Kemudian aplikasi lain dari vacuum furnace itu biasanya bisa untuk karburasi, juga bisa dikenal
sebagai proses tekanan rendah atau LPC. Hmm, Selanjutnya, eh, efisiensi dalam furnace itu pertama, pembakaran sempurna dengan udara berlebih yang minimum, jadi udara berlebihnya itu minimum sehingga pembakarannya sempurna. Kemudian distribusi panas yang apa ya, lebih baik ya. Operasi pada temperatur furnace atau tungku yang optimum yang tadi menyebabkan efisiensinya juga tinggi. Kemudian menurunkan kehilangan panas dari apa namanya, dari proses bukaan tungku ketika proses itu kita selesai. Kemudian mempertahankan jumlah draft tungku yang benar, penggunaan kapasitas yang optimal, pemanfaatan kembali limbah panas residual tadi. Nah, kemudian kehilangan refraktori yang minim, penggunaan lapisan keramik itu menjadi efisiensi juga dalam furnace, kemudian pemilihan refraktori yang sesuai. Gitu. Kurang lebih topik kita pada um, kali ini mengenai furnace sudah selesai. Mungkin jika ada yang ditanyakan bisa nanti melalui uh, apa namanya Wispada ya, atau melalui grup WhatsApp. Sebelumnya sebentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.